Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Polbank. Hari ini kita bersama teman kita Suendra. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Kita akan bincang-bincang dengan tema kuliah, nggak kuliah aja, tapi tetap cari pengalaman dan kejar prestasi. Gimana kabarnya hari ini Suendra? Kabarnya sangat luar biasa, baik sekali Bu pagi ini. Baik ya. Kalau Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, walaupun tadi sempat agak pusing terus minum obat. Lalu lihat Suendra jadi semangat deh. Luar biasa. Janji dari kemarin Suendranya baru bisa hari ini ya. Ya benar sekali Bu, kemarin karena ada aktivitas PKL Bu, jadi terhambat Bu. Sekarang sibuknya apa? Oh, sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya. Biar teman-teman tahu Suendra ini sebenarnya siapa, dan dari jurusan apa, terus pokoknya tentang Suendra deh. Coba Suendra perkenalin siapa namanya. Baik, perkenalkan nama saya Suendra. Saya dari jurusan Administrasi Niaga, Prodi D4 Administrasi Bisnis Internasional. Jadi tentu teman-teman pada bertanya-tanya nih, kok yang kita undang di podcast kali ini Suendra? Karena perlu teman-teman ketahui, Suendra ini merupakan salah satu mahasiswa berprestasi di Politeknik Negeri Bengkalis. Jadi coba bisa ceritain nggak prestasi apa yang pernah, atau event, pertandingan atau kejuaraan apa yang pernah Suendra ikuti selama di Politeknik Negeri Bengkalis? Selama di Politeknik Negeri Bengkalis, event yang pernah saya ikut tuh ada BAC, Business Administration Competition, itu di Samarinda. Itu pertama kali saya ikut pada tahun 2019. Saya mengikuti sebelum COVID, itu di cabang Master of Ceremony, dan syukur saya berhasil membawa pulang juara 1 tingkat nasional. Selanjutnya 2020 saya ada ikut lagi lomba MC juga di Politeknik Negeri Malang di event BAO, Business Administration Olympic, dan saya juga berhasil mendapatkan juara 1 kembali. Selanjutnya ada lomba karya tulis ilmiah. Saya dapat best presentation di Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Alauddin Makassar. Alauddin Makassar. Ya. Jadi itu tingkat nasional semua Suendra ya? Selanjutnya 2021 itu ada juara 3 karya tulis ilmiah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, itu juara 3. Selanjutnya ada juara 1 karya tulis ilmiah juga di Universitas Negeri Surabaya. Saya kembali lagi ikut lomba Master of Ceremony di Politeknik Kemenkes Jakarta, itu dapat juara 3 Bu. Dan yang terakhir 2021 ini saya dapat juara 1 kembali di ajang BAC di Politeknik Negeri Pontianak. Oh, banyak ya. Di cabang meeting planning. Berarti kalau saya lihat kebanyakan itu di Master of Ceremony atau MC ya? Iya. Terus kalau misalnya ini sekarang semester berapa Suendra? Oh, saya sekarang sudah semester 8 Bu. Oh, mau akhir-akhir Akhir ya. Berarti udah selesai skripsi? Sudah. Magang? Lagi menyusun laporan saja Bu. Oh, gitu. Kalau magangnya udah selesai dari Jumat kemarin Bu. Jumat kemarin. Ya. Jadi pertama kamu ikut kejuaraan itu di semester berapa? Saya ikut kejuaraan itu di semester 3. Semester 3. Kalau untuk pertama kali ikut event itu dari semester 1 sih, karena saya kalah di misalnya eventnya di kampus. Saya berusaha lagi latihan, cari kesalahan apa sih kesalahan saya waktu kemarin itu tidak menang Bu. Jadi yang paling susah itu saya rasa gimana kita bisa bangkit ketika kita putus asa. Misalnya pas kita ikut kejuaraan kan kadang kita kalah, nggak selalu menang. Ya, benar. Terus gimana kita memotivasi diri kita itu biar bangkit lagi untuk bisa berjuang, itu gimana? Kalau dari saya sendiri sih, saya sering-sering mendengarkan motivasi dari motivator yang seperti Mariana dan lain sebagainya. Dan itu misalnya saya ingin mengejar target saya di profil HP saya, dan saya fokuskan misalnya saya ingin pergi Pontianak. Nah di situ nanti kalau misal saya lagi down atau udah lelah, udah misalnya titik terendahnya, jika saya lihat HP tersebut, teringat lagi impian saya itu, di situ bangkit kembali. Dan tentunya saja dari orang tua saya, mengingat bagaimana perjuangan orang tua saya
bisa mengkuliahkan saya di Politeknik Negeri Bengkalis ini. Orang Jadi itu tua motivasi terbesar saya. Berarti orang tua sekarang di mana? Orang tua sekarang ada di Pambang. Di Pambang, di Ya, Bengkalis. Bengkalis. Sebagai apa profesinya kalau boleh tahu Suendra? Kalau ayah saya sebagai petani dan ibu saya sebagai ibu rumah tangga. Berarti itu salah satu motivasi Suendra gimana biar bisa bangkit ya. Terus gini, saya mau tanya nih, bagi teman-teman yang mungkin kuliah menjadi faktor hambatan itu kan gimana membagi waktu. Apalagi kita tahu di Politeknik itu kan kita prakteknya banyak, terus mungkin tugasnya yang lumayan ya. Gimana mengatur waktu biar tetap bisa ikut berprestasi di luar, tidak hanya di kampus saja. Dan mengatur waktu itu gimana kalau dari Suendra sendiri, biar teman-teman dapat nih, oh gini caranya. Jadi kita nggak kuliah nggak cuman masuk kelas keluar pulang, jadi nggak dapat apa-apa. Kalau Suendra kan tentu dapat pengalaman yang banyak ya. Benar, Bu. Selama kuliah di Polbank ini. Kalau saya sih bagi waktu sih, kalau kan pagi kan kita kuliah, jadi waktu yang paling efektif itu malam sampai selesai mengerjakan tugas ya. Kita melatih apa, misalnya bakat dari saya, misalnya master ceremony. Nah, saya di situ saya latihan master ceremony. Kadang buat karya tulis itu udah waktu tenang, itu misal jam 12 itu adalah waktu tenang sekali untuk ide-ide yang berlian keluar, Bu. Ide-ide berarti di waktu malam. Ya, malam. Tapi kalau misalnya malam nanti paginya bangunnya susah dong. Kadang susah sih, Bu. Bagaimana sih, kadang saya harus buat alarm tuh sampai 6-7 kali, Bu. Tapi sih batas waktunya kalau malam itu udah jam 1 saya udah tidur, Bu. Terus kalau misalnya gimana menurut Suendra, lingkungan circle pertemanan itu gimana? Berpengaruh nggak untuk kita bisa buat prestasi, atau sedikit sekali pengaruhnya, atau lebih dominan di dalam diri kita sendiri? Kalau masalah itu sih, Bu, sebenarnya teman juga berpengaruh dalam prestasi kita. Ada teman yang sport, ada teman ya bodo amat aja. Tapi ya sih yang terpenting dari diri kita sendiri, Bu. Kalau kita ingin sukses atau ingin meraih apa yang kita inginkan, kita harus tanamkan diri kita sendiri, berusaha. Jadi Meyakinkan diri kita. berarti faktor penunjang itu perlu seperti lingkungan, tetapi motivasi yang paling terpenting Berada dalam dari diri kita sendiri. gitu ya. Terus kira-kira di ajang apa yang kira-kira paling berkesan deh buat Suendra sendiri? Kalau ajang yang berkesan sih masih dalam planning ya sih, Bu. Yang akan next time saya ikuti yaitu di Porseni, Bu. Oh, Porseni, kalau nggak salah di Banjarmasin ya? Iya, benar sekali, Bu. Di Porseni yang ke-13 di Banjarmasin. Bulan apa Suendra? Bulan Juli, Bu. Berarti sekarang sedang persiapan. Lagi persiapan. Itu perjuangannya sangat luar biasa ikut seleksinya, Bu ya. Saya kan kemarin masih dalam magang tuh. Iya. Nah, saya harus pulang dari Perawang ke Bengkalis menggunakan motor. Namun sampai di tengah jalannya, karena saya udah ngisi bensin, ternyata dompet saya tertinggal, Bu. Aduh, Bu, itu sangat Nggak bisa nitip teman. Misalnya telepon teman yang ada minta nanti dibawain apa. karena kuncinya sama saya, Bu. Oh gitu. Jadi saya mau gak mau saya harus pulang, Bu. Kembali lagi ke mes, ambil dompet saya, dan ternyata, Bu, udah nggak ada uang lagi, Bu. Ternyata saya harus pinjam uang kepada ada ibu-ibu tuh jual jual minuman. Nah, saya disitulah saya pinjam. Untung ibu tuh bisa kasih pinjam, Bu. Kalau enggak, Bu, gimana saya mau nyebrang, Bu ya? Jadi by the way, uang ibu itu udah dikembaliin belum? Oh, sudah. Oh udah ya. Kalau nggak dikembaliin dicari ibunya loh. Terus berarti itu yang paling berkesan. Kalau untuk Porseni sendiri dari kampus itu ada proses seleksi atau gimana? Kalau dari kampus sendiri ada proses seleksinya, Bu. Seleksinya. Walaupun Suendra sudah punya prestasi dan pengalaman yang lebih, nggak jadi faktor penunjang, jadi nggak perlu seleksi lagi. Tentunya harus sportif juga, Bu, ikut seleksi di kampus, Bu. Oh gitu. Jadi selain Porseni, kira-kira target-target ke depan seperti apa? Ada 3 target ke depan yang saya ingin capai. Yang pertama tuh, saya kan ada kirim karya tulis ilmiah juga di Universitas Negeri Surabaya, masih dalam proses. Selanjutnya ada di ini, Bu, di Universitas Brawijaya. Brawijaya Malang. Ya, benar. Okay. Selanjutnya rencana saya ingin ikut
BAC lagi di Manado, Bu. Itu persiapannya. Itu ikut sekretaris. Sekretaris lomba. Iya. Lomba sekretaris. Sebenarnya saya banyak pertanyaan ya. Saya ingin kamu kasih ini dong kiat-kiat ke teman-teman yang ingin juga ikut dalam lomba di lewat kampus itu seperti apa di awalnya, apalagi untuk teman-teman yang di semester 2 mungkin saat ini kan pengen juga tuh ikut event, gimana caranya? Untuk cari informasinya atau bagaimana, Bu? Ya, untuk mulai dari cari informasi, terus mulai pengen menunjukkan bakatnya, ikut serta seperti apa? Apa langsung ditunjuk dari pihak kampus atau ada proses-proses seleksi yang bisa dilewati? Sebenarnya kalau ingin cari informasi seperti lomba karya tulis ilmiah dan sebagainya itu kita bisa mencari di Instagram, Bu. Tergantung diri kita sendiri lagi ingin menampilkan bakat kita. Kita ikut jalur pribadi aja dulu sementara. Namun kalau misalnya udah sampai final atau prosesnya berangkat nanti kita ajukan ke kampus gitu, Bu. Oh, berarti seperti yang kemarin yang saya ikut di Lombok. Itu saya kan kemarin daftar, tanya juga sama Wadir 3. Udah lolos masuk finalis, apakah bisa berangkat nih, Pak? Diizinkan sama Pak Wadir 3 berangkat. Berarti dari awalnya kita yang Cari dulu, Bu. cari sendiri ya informasi-informasi itu. Benar, Bu. Oh gitu. Mungkin ada juga yang dari kampus mungkin, tapi Kalau dari kampus biasanya tuh yang di kayak BAC, Porseni memang sudah program dari ya. Tahunan dari pihak Kemenristek mungkin ya. Ya, benar. Kalau karya tulis ilmiah itu lebih ke dari universitas, Bu. Oh, dari universitas. Kayak gitu. Berarti kiat-kiat untuk teman-teman yang ingin ikut seperti Suendra di ajang nasional maupun ajang provinsi, itu yang pertama kali kita harus mencari dulu ya Suendra ya. Mencari informasi sendiri, kita coba dulu sendiri, nanti ketika kita dapet nih misalnya ikut final atau apa baru kita ajukan ke pihak kampus. Ya. Yang jelas pihak kampus supportnya seperti apa Suendra? Kalau yang contohnya seperti saya kemarin kan yang ke Lombok, itu didanai untuk pulang perginya sama Pak uang dinas juga, Bu. Oh gitu, berarti support dari kampus Iya. sangat ini ya, Sangat luar biasa. sangat luar biasa ya. Berarti kita kasih applause untuk Iya. pihak kampus, untuk Wadir 3 bagian kemahasiswaan ya, yang mensupport sekali untuk gimana mahasiswa-mahasiswa Polbank ini bisa berprestasi dan juga muncul nih semangat-semangat ingin ikut mengharumkan nama kampus. Lalu yang terakhir nih Suendra, kasih tips dong, kasih pesan untuk teman-teman kita yang sedang menyaksikan podcast ini, 3 pesan untuk teman-teman, apa aja? Pesan yang pertama itu tentunya selalu percaya diri, tetaplah pede. Yang kedua, walaupun kita berprestasi, kita juga harus ingat juga kuliah tugas kita. Dan ketiga, jangan lupa dengan orang tua dan kepada orang yang telah berjasa kepada kita. Okay. Tentunya kalau misalnya bagi teman-teman yang adik-adik tingkat yang lain, kalau misalnya ingin belajar master seremoni dan lomba karya tulis ilmiah, saya siap mengajarinya. Berarti selama Suendra masih mahasiswa di Politeknik Negeri Bengkalis, saya siap. Kalau jadi alumni tentu juga mau dong ya. Tentu saja, Bu, mau kalau misalnya ada di Bengkalis, Bu. Kalau misalnya mungkin via WA, chat juga mau ya, kasih support ke adik-adik, ke teman-teman yang ingin ikut berbagi pengalaman, tentu masih mau Suendra ya. Tentu saja mau, Bu. Kan berbagi ilmu itu, semakin kita berbagi ilmu kan semakin baik, Bu. Oke. Tentunya juga menambah ilmu bagi saya, Bu. Semakin ilmu itu diberikan ke orang lain, semakin bertambah juga ilmu yang kita miliki, gitu ya Suendra ya. Benar sekali, Bu. Oke, mungkin itu saja podcast kita di hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua, sahabat Polbank. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.